Saya percaya bahwa setiap orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, benar-benar beribadah di hadapan Tuhan, mengenal kebenaran, pasti kelakuan sikapnya, tutur katanya, bahasanya, bicaranya, itu akan menyerupai Tuhan. Dan orang bisa menikmati Tuhan melalui hidupnya. Saya tidak yakin kalau orang itu mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, tetapi tambah hari kelakuannya tambah jahat. Mulutnya jahat, sikapnya jahat, dan selalu ingin berbuat jahat dengan orang lain. Tetapi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya yakin dan percaya hidupnya akan diubahkan semakin menyerupai Tuhan sendiri. Karena tidak mungkin kalau kita ini beribadah dan semakin dekat dengan Tuhan, tapi kelakuan kita jahat seperti setan. Tidak mungkin setiap hari kita beribadah menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah pencipta langit dan bumi yang penuh kasih dan belas kasihan, pengampunan, kemurahan, kebaikan, kemuliaan, kemurnian hati. Tapi hatinya jahat, penuh kebencian, bahkan memiliki kerinduan untuk membinasakan dan membunuh, menghancurkan orang lain. Saya tidak yakin apa yang disembah orang itu benar-benar Tuhan, atau yang disembah itu diserial adalah Allah pencipta dan langit dan bumi, tapi kelakuannya tambah jahat. Saya juga tidak yakin kalau orang ngakunya beragama, tapi kelakuannya tambah hari tambah jahat. Bukan mencerminkan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, tambah mencerminkan semua pekerjaan dan tingkah laku setan. Saya tidak yakin ketika orang yang ngakunya beribadah, tapi sukanya membuat keributan, membuat pemberontakan, bikin onar, semakin hari semakin serakah, mata duitan, ingin menghancurkan orang lain dengan berbagai cara supaya dirinya sendiri menang. Saya tidak yakin sekalipun orang itu bisa beribadah sehari puluhan kali, tapi kalau tindakan, sikap, dan kelakuannya mencerminkan perbuatan setan, saya tidak yakin bahwa dia itu sungguh-sungguh beribadah. Jangan-jangan malah menyembah setan. Jangan-jangan malah tidak mengenal kebenaran. Orang yang semakin mengenal kebenaran, hatinya itu semakin diubahkan Tuhan. Tidak mungkin orang yang ngaku menyembah Tuhan, kelakuannya tambah jahat, kelakuannya tambah bengis, kelakuannya tambah kejam. Saya heran dengan orang-orang yang ngakunya beragama, yang ngakunya benar-benar menjadi orang yang disukai Tuhan, yang sukain Allah, bahkan direstui segala perbuatan Allah, bahkan diizinkan Allah, tapi sukanya mencincang orang lain, memaki orang lain, membunuh orang lain, melemahkan orang lain, membenci dan menyebarkan kebohongan. Jangan-jangan yang disembahnya adalah setan dan iblis, bukan Tuhan. Jadi saya percaya orang Kristen ini harusnya mengalami perubahan, bukan hanya sekedar di bagian luarnya. Karena Alkitab ngomong kita itu harus diubahkan dari dalam dahulu, baru manifestasinya keluar. Kalau tidak, kehidupan kita hanya sekedar ibadah agama, tapi hati kita itu jauh dengan Tuhan. Bisa melakukan aktivitas agamawi, tapi hati kita itu jahatnya bukan main dengan orang lain. Itu yang perlu dimurnikan, itu yang perlu dibersihkan. Kalau tidak, percuma saja kita beribadah, tapi hati kita itu jahat dengan orang lain. Hati kita itu kejam dengan orang lain. Maunya menang sendiri, egonya yang dibesarkan, hawa nafsunya yang ditinggikan. Mazmur 26 ayat 2 dan 3, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Di terjemahan lain berkata bahwa suruh ngetes yang dari dalam sampai keluar, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, suruh nguji supaya didapatinya itu benar di hadapan Tuhan. Bukannya sekedar ibadah lahiriah, tapi hatinya penuh kebusukan, penuh kepahitan, penuh dendam, penuh tersinggung, tidak bisa mengampuni. Jahatnya bukan main. Percuma menjadi orang yang rajin beribadah tapi kelakuannya busuk dan jahat dengan orang lain. Makanya perlu diizinkan Tuhan menguji, mengetes hati kita ini. Sungguh nggak kita ini beribadah nih? Jangan-jangan kita ini beribadah hanya pengen dilihat orang, pengen diakui orang lain bahwa dia itu benar-benar kelihatan rohani. Padahal di mata Tuhan itu jahat bukan main.
Kita tuh harusnya murni dari dalam, bukannya murninya kelihatan di luarnya saja kelihatan baik. Kalau yang di dalam ini udah bersih, bebas dari kejahatan, bebas dari ego dan mementingkan kepentingan diri sendiri, baru kita bisa belajar mematikan daging dan kita memusatkan semua pusat kehendaknya kepada Kristus Yesus Tuhan yang sejati. Di Mazmur 17 ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiknya aku. Suruh waktu malam dibangunin Tuhan, dites, diselidiki. Dalam terjemahan yang lain, benar-benar diselidiki, jangan sampai ada kejahatan di dalam hati kita. Bisa saja orang itu kelihatan baik di muka, tapi kalau hatinya jahat, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau perbuatan jahat, berzina, itu pemarah, tukang ribut, pencuri, itu ketahuan. Tapi kalau kejahatan yang di dalam hati itu tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah orang itu sendiri dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Yang tahu adalah diri kita sendiri loh. Semua kejahatan itu tersimpan di dalam hati kita kok. Kita bisa kelihatan ibadah tapi kita masih membenci yang lain. Kita masih beribadah tapi kita kepahitan dengan pasangan hidup kita, tidak mau mengampuni. Kita terlalu luka, nggak mau membereskan hidup kita. Sama saja percuma. Karena udah ditinggal selingkuh mungkin. Karena dia belum kenal Tuhan, makanya dia selingkuh. Kita yang sudah ngerti Tuhan harus belajar mengampuni. Enak nggak Pak? Tidak enak. Berat nggak? Iya. Tapi memang kita dipanggil untuk menjadi berkat. Untuk melepaskan pengampunan. Dan kita harus pingkul salib sangkal diri. Makanya kita itu hidup di dalam Kristus itu bukan main-main, bukan sembrono. Bukan sekedar ibadah mingguan. Ibadah hari Jumatan. Atau hari Kemisan. Tapi real hidup kita yang di dalam itu mencerminkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bisa saja saya pinter ngomong, pinter khotbah, tapi kalau hati saya itu jahat dengan orang lain, hati saya itu penuh manipulasi dengan Tuhan, percuma di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau tujuan hati kita itu hanya kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu akan percuma dan sia-sia. Karena segala sesuatu harusnya dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dia segala hormat dan kemuliaan. Kita ini hanya sebagai hamba yang harus mengikuti Tuhan, kemana Tuhan pergi, kemana Tuhan suruh. Kemana Tuhan ngomong kita harus lakukan. Seperti apa Dia mau perintahkan kita, bagian kita hanya melakukan saja. Harus submit, tunduk kepada Tuhan. This real. Kehidupan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukankah kita dari bait Allah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang tidak terselubung, yang harusnya orang lain bisa lihat? Kemuliaan Tuhan harusnya orang bisa lihat dalam diri kita loh. Kalau sampai hari ini orang nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan, yang dilihat adalah kebencian, sakit hati, dendam, dan batu sandungan, selalu mengecewakan dan melukai orang lain, menyengsarakan orang lain. Jangan-jangan dia melihat setan dalam diri kita, bukan melihat Tuhan. Makanya yang di dalam hati ini benar, harus dibenarkan. Saya menjaga hati saya, karena saya ini masih daging dan tidak luput dari semua kesalahan dan pelanggaran. Dan puji Tuhan, saya dikelilingi dengan orang-orang yang cintakan Tuhan, yang selalu membantu memurnikan, membantu mengingatkan, membantu menopang saya untuk tetap memiliki kemurnian hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena saya akan menjadi percuma sebagai hamba Tuhan ketika saya itu hanya mendekati orang hanya untuk kepentingan saya. Berapa banyak hamba Tuhan mendekati orang kaya untuk kepentingannya sendiri. Berapa banyak kita itu berteman dengan seseorang karena ada maunya. Bagaimana pertemanan yang murni? Kadang kita berdoa pun di hadapan Tuhan karena ada maunya, ada permohonannya, bukan karena tulus dan cinta. Orang kalau tulus, real tulus dan cinta mengasihi Tuhan itu, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu benar-benar tulus untuk menyenangkan seseorang kok. Kalau saya nih benar-benar mencintai pasangan hidup saya, mencintai istri saya berusaha bekerja dan melakukan yang terbaik, saya akan berikan yang terbaik. Bukan karena untuk dia supaya memberikan balik kepada saya, ada imbal balik. Tidak, karena saya sungguh mencintai. Harusnya kekristenan kita juga sama. Kalau real kita nih benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, tulus murni dari dalam hati kita, tanpa embel-embel, kita akan berikan waktu kita untuk menyembah dan menyenangkan Dia. Kita mau bergaul intim dengan Dia.
Bahkan hidup kita pun akan berhati-hati supaya tidak menyakitin dia. Kalau kita menyakitin Tuhan itu sama saja kita melukai pasangan hidup kita itu. Ngakunya setia tapi ngundang perempuan lain datang ke rumah dan tidur di tempat tidur. Dan dilihatin. Melukai semua keluarga kita. Bagaimana kalau itu kita lakukan di hadapan Tuhan? Ngakunya kita cinta Tuhan. Tapi kita tidak pernah memberikan hidup dan hati kita kepada Dia lebih banyak. Kita buang waktu sia-sia untuk kepentingan yang gak penting. Padahal kita melupakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kalau hanya kebutuhan, ada kepentingannya, sudah terdesak masalah. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu tetap baik loh, tetap terima. Tapi level kita harusnya berbeda. Semakin mengasihi Tuhan itu semakin berbeda. Kita belajar menyenangkan Tuhan, bukan karena ada maunya, karena di serial kita benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala raja. Baru didapati hati kita itu murni di hadapan Tuhan. Nah, kemurnian hati itu penting. Makanya nih Mazmur 26 ayat 2 dan 3 ini ngomong begini, ujilah aku ya Tuhan. Terus kita tuh diuji, bukan dibawa ke dalam pencobaan untuk supaya kita menyeret kita jatuh di dalam dosa, bukan. Kita tuh diuji, dites hati kita ini melekatnya kepada apa. Kadang diizinkan hal tertentu kita hadapi masalah, kita hadapi persoalan. Hati kita melekatnya di mana? Kadang kita menghadapi kekurangan, menghadapi kebangkrutan, menghadapi persoalan dengan orang lain, himpitan dengan orang lain, nempelnya hati kita itu kemana? Ke Tuhan atau ke masalah? Selama ini kita kemana? Waktu yang kita banyak pergunakan. Kalau ngomong orang sibuk, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Sekarang semua orang menganggap penting buat dirinya sendiri. Dan sampai melupakan Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber satu-satunya kekuatan kita. Yang harus kita cintai dan harus kita kasih. Ini penting sekali. Makanya seseorang yang sudah mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, rindu dengan Tuhan, hatinya condong kepada Tuhan itu pasti akan dibawakan melalui proses ujian dan pemurnian batin. Supaya yang didapati yang di dalam ini bersih. Kalau yang di dalam bersih, manifestasi keluarnya itu juga bersih. Beda dengan agama lain yang dibersihin di luar, dicuci, dimandiin, diapain lah, tapi dalam tetap busuk, penuh kepahitan, penuh dendam, membenci dengan orang lain. Buat apa? Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu Tuhan selalu bekerja dari dalam dulu, baru yang luar itu ngikut. Bukan yang luarnya dipoles, kelihatannya ngomong shalom, haleluya, tapi hatinya penuh kepahitan dan benci dan dendam. Percuma saja. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku. Bagaimana Tuhan menyelidiki batin kita? Di Mazmur 17 ayat 3, bilang kau menguji hatiku dan memeriksanya pada waktu malam. Kadang Tuhan izinkan untuk memeriksa hati kita. Isinya apa sih? Isinya diri kita sendiri, keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita, kepentingan kita, atau kepentingan Tuhan. Hati kita itu apa isinya? Akan tercermin kok dari apa yang keluar dari mulut kita. Kalau hati kita pahit, kita ngomongin pahit pasti dengan orang lain. Kalau hati kita jahat, kita selalu pikirannya jahat dengan orang lain. Kalau hati kita ini mata duitan, yang diomongin ya pasti ngomong tentang duit. Duit penting nggak? Penting, makanya saya ngomong tentang hidup berkelimpahan selama 30 hari berturut-turut. Tapi bukan segala-galanya. Hati kita itu akan mencerminkan sesungguhnya kita. Dari pembicaraan, dari ucapan, dari tutur kata, dari kelakuan, dari sikap dan perbuatan kita mencerminkan apa yang di dalam hati kita ini. Kalau diisi kebenaran dan firman, yang keluar pasti firman. Kalau diisi dengan kebencian dan dendam, isinya pasti kepahitan, marah, dan sakit hati tentunya. Yang di dalam hati kita itu perlu dibersihkan. Yang tahu itu bukan pendetamu, yang tahu bukan saya, yang tahu adalah hatimu sendiri dengan Tuhan. Makanya diizinkan. Kadang perlu waktu saat teduh kita coba diam, tidak usah minta apa-apa. Suruh Tuhan ngoreksi hati kita ini. Karena kebanyakan orang kalau ngadepin masalah, yang pertama kali keluar apa? Mulutnya. Selalu nyalain orang lain. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara kamu, gara-gara dia.
semuanya jadi seperti ini? Karena apa? Kecenderungan hati kita tidak mau mengkoreksi diri, lebih suka mengkoreksi orang lain. Ketika kita ini belajar mengkoreksi diri kita sendiri, sebenarnya kita tuh mau bercermin untuk supaya kita tuh memiliki hati yang benar dari hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hati kita ini harus dibersihkan setiap hari, harus dimurnikan setiap hari. Selama kita masih memiliki tubuh daging ini, ada kecenderungan daging yang kita sering akan lakukan terus. Dan itu perlu dimurnikan Tuhan, supaya kita didapati menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi hamba yang benar-benar dikasihi Tuhan. Kita harus belajar menyenangkan raja kita, bukan menyenangkan ego kita. Kalau Tuhan benar-benar raja dan Tuhan yang memerintah dalam hati kita, kita harus belajar menyenangkan Dia dengan segenap hidup kita. Bukannya sekedar dengan perbuatan-perbuatan palsu yang munafik. Karena banyak orang ibadah ingin dilihat orang saja, ingin kelihatan rohani, ingin kelihatan agamis. Tapi ucapan dan perbuatan kan pasti tidak akan bisa dibohongin. Bisa fisiknya beribadah tapi hatinya jahat dengan Tuhan, ya percuma saja. Karena banyak orang beragama tanpa memiliki Tuhan, nggak tahu siapa yang disembah. Kan dari awal saya ngomong, kalau orang itu real beragama dan mengasihi Tuhan Allah pencipta dan langit dan bumi, karakternya itu pasti berubah, pasti menyerupai Tuhan. Tapi kalau yang disembah itu Tuhan yang salah, setan malah yang disembah, pasti sukanya itu mencaci, menghina, membunuh, bikin kekacauan, bikin keributan, bikin onar. Saya yakin kalau orang seperti itu yang disembah bukan Tuhan, pasti setan dan dirinya sendiri yang disembah, yang diagung-agungkan. Kalau orang yang ngakunya nyembah Tuhan, sungguh-sungguh dia akan mengizinkan Tuhan mengetes, memproses, meremukkan yang di dalam ini. Tapi kalau orang yang disembah adalah dirinya sendiri, pasti orang itu menjadi keras kepala, ego, mudah tersinggung, mudah marah, direndahkan sedikit, merasa harga dirinya paling mahal. Kita harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang mau dikoreksi. Jangan sampai hati kita itu jahat, didapati jahat di hadapan Tuhan. Kalau orang hatinya jahat, pasti ekspresi dari perkataannya akan kelihatan kok. Mulutmu hari ini sepanjang hari lebih banyak ngomong tentang apa? Kalau hatimu isinya kekhawatiran, kamu sepanjang hari ini isinya akan ngomong tentang khawatir, gelisah, bingung. Kalau hatimu berisi tentang kejahatan dan pemberontakan, kamu mesti akan melawan pemimpin otoritas yang ada, melawan orang tuamu, melawan suamimu, melawan bosmu, merasa benar sendiri, padahal itu sebenarnya jahat di mata Tuhan. Kalau hati kita itu penuh perzinahan, kenajisan dan kekotoran, pasti pikiran dan perbuatannya akan menyatakan seperti itu juga. Yang di dalam hati itu pasti manifestasi keluar, dan orang bisa lihat. Kalau hati kita isinya Tuhan, kebenaran, mau dipulihkan, mau disentuh dan dimurnikan Tuhan, saya percaya yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran dan kehidupan yang menyatakan keagungan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, jangan izinkan sesuatu yang di luar Tuhan menguasai hati kita. Sejak kita lahir baru dan menerima Yesus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Tuhan mau bertahta dan berkuasa dalam hati kita. Satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang layak disembah dan ditinggikan. Bukan ego kita, bukan amarah kita, bukan ambisi kita, bukan cita-cita kita, bukan apapun yang ada dalam diri kita. Tetapi Tuhan harus menjadi satu-satunya yang mengontrol dan mengendalikan hati kita, supaya rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Hidup kita itu harusnya menjadi milik Kristus sepenuhnya. Kalau menjadi milik Kristus sepenuhnya, Tuhan yang harusnya berkuasa penuh, memerintah penuh, menguasai penuh hidup kita,
sepenuhnya dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kalau kita didapatin Tuhan berkuasa, memerintah dan melakukan segala hal, menguasai diri kita, artinya kita udah surrender, berserah, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya, saya berdoa, Tuhan bekerja dengan ajaib. Tuhan menjamah Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini. Sekalipun ini firman tidak mudah didengarkan, apalagi orang yang kedagingan pasti nggak suka mendengar firman seperti ini. Tapi saya percaya ini firman yang akan memurnikan hati kita dan kita membawa kita menjadi persiapan menjadi mempelai Kristus. Dan dapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.